Kisah Abdullah sosok pemuda NTT dalam konflik senjata Indonesia-Malaysia di usia 16 tahun. Dijanjikan jadi tentara malah kabur jadi preman di ibu kota negara. Sahabat suara Flores yang budiman. Abdullah adalah nama KTP sosok seorang pria pemberani asal Flores, Nusa Tenggara Timur. Nama samarannya adalah Si Timur yang disematkan kepadanya ketika bernostalgia di dunia preman di wilayah Jatinegara sejak era Soeharto. Namun sebelum jauh ke Jakarta, ia hidup di banyak tempat termasuk di Singapura dan Malaysia. Ketika itu ia bersama teman-teman diajak TNI turut memperkuat Indonesia melawan Malaysia dalam konfrontasi Borneo yang terjadi tahun 1963 hingga 1966. Jadi ceritanya begini, pada usia 12 tahun, tepatnya tahun 1963, Si Timur meninggalkan kampung halamannya di Flores NTT. Ia pergi tanpa tujuan atau hanya mengikuti orang-orang dari kampungnya yang hendak mencari kerja. Waktu itu ia baru saja menyelesaikan pendidikan sekolah rakyat atau SR. Mereka bergerak dari Flores menggunakan perahu, menyeberangi lautan, melintasi pulau-pulau di Flores dan tiba di Bonerate, Sulawesi Selatan. Seminggu berada di Sulawesi Selatan, mereka bergerak menuju Singapura bermodalkan perahu layar milik warga Kojadoy, Kabupaten Sika. Tiba di Singapura mereka tidak tahu mau bertemu siapa. Tantangan pun datang ketika orang pertama yang mereka temui adalah sekelompok polisi yang menginterogasi mereka di wilayah Singapura yaitu Pulau Lipat, sebuah pulau tanpa penghuni. Tantangan kedua adalah tidak lancar berbahasa Indonesia. Beruntung ada Si Timur, walau baru tamat SD, ia tampak berani dan lancar berbahasa Indonesia. Anda ini datang dari mana dan mau kemana? Si Timur langsung angkat tangan dan menjawab pertanyaan polisi. Kami dari Indonesia Timur dan hendak mencari kerja di Singapura, ujar bocah 12 tahun kala itu. Mereka kemudian diselamatkan oleh Saparua seorang polisi yang juga dari Indonesia Timur berdarah Maluku yang bertugas di Singapura. Ketika berpencar mencari kerja, lalu bertemu dengan salah seorang karyawan pastoran yang berasal dari Habi, Kabupaten Sika. Si Timur diajak ke rumah pastoran yang ditinggali seorang pastor dari Inggris. Keakraban mulai dibangun setiap harinya sambil membantu pihak pastoran seperti menjadi petugas kebersihan. Kurang lebih 2 tahun ia berada di Singapura, kabar perselisihan Indonesia dan Malaysia terdengar panas melalui radio. Dalam ketakutan Si Timur dan orang-orangnya ingin kembali ke Indonesia, tapi mereka malah memutuskan pergi ke Malaysia menggunakan perahu. Situasi Malaysia ternyata benar-benar tidak aman karena hubungan dengan Indonesia kala itu tidak bersahabat. Ia bersama beberapa orang pulang ke Indonesia melalui Tanjung Pinang. Di sana mereka dihimpun dalam sebuah organisasi Persatuan Flores. Si Timur dan beberapa temannya diajak TNI memperkuat Indonesia melawan Malaysia dalam konfrontasi Borneo atau konflik bersenjata yang terjadi dari tahun 1963 hingga 1966. Peristiwa itu bermula dari penentangan Indonesia terhadap pembentukan Federasi Malaysia. Perang itu terjadi di daerah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia Timur di Pulau Kalimantan. Sebelum terjun ke Malaysia, Si Timur dan teman-teman dibekali latihan perang, termasuk cara menembak menggunakan senjata untuk menghadapi pertempuran darat di hutan Malaysia Timur. Kurang lebih 4 bulan kami latihan perang di Tanjung Pinang. Kami dikirim ke perbatasan di area hutan dan pegunungan. Kami bertahan selama 1,5 tahun hingga Malaysia dan Indonesia berdamai, negara Malaysia terbentuk dan Soekarno lengser, kisah Si Timur. Si Timur dan teman-teman kemudian kembali ke Indonesia di Tanjung Pinang. Dikisahkannya, bahwa setiap pemuda yang turut membela Indonesia dalam konfrontasi Borneo akan masuk jadi tentara. Itu yang dijanjikan oleh TNI sebelum kami turun ke Malaysia, kisahnya. Si Timur dan teman-teman kemudian diberangkatkan ke markas latihan menjadi TNI di Makassar. Dalam masa-masa latihan, ia mendapat kabar bahwa mereka akan kembali dikirim ke Irian. Nasibnya memang tidak menjadi tentara, ia memilih kabur dari markas latihan. Ia meninggalkan markas dan pergi ke Surabaya. Di Surabaya Si Timur luntang-lantung tak tahu arah, tidak tahu mau kerja apa. Memang nasib saya tidak beruntung. Kalau saya serius ikut latihan pasti sudah punya pangkat besar. Banyak teman-teman yang masih hidup punya pangkat besar sudah pensiun, kisahnya mengenang.
Beberapa waktu kemudian ia bergerak ke Jakarta dan mulai hidup di Tanjung Priuk dalam kerasnya persaingan di sana. Aksi sebagai preman mulai dari sini yang kemudian ia disematkan nama samaran yaitu Si Timur. Demikian sahabat kami kabarkan untuk Anda. Nantikan kisah terbaru lainnya tentang Si Timur preman beringas yang disegani sejak era Soeharto. Salam hormat dan sampai jumpa.